Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi dari lembah lereng Sumbing. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa. Rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semua. Menyambut Haul Akbar Wali Songo yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sebagai barometer tolok ukur kita mencintai Wali Songo berikut duriah-duriahnya. Sampai saat ini kita masih sami'na wa ta'na dengan ajaran-ajaran beliau, amaliyah-amalah beliau, terkait dari syiar-syiar awal Wali Songo yang notabene perjuangannya tanpa pertumpahan darah. Ini kita catat sebagai rasa syukur warga negara Indonesia atas awal mula peradaban. Wali Songo hadir untuk mensiarkan agama Islam. Dalam hal ini secara peradaban, secara akhlak, masyarakat Indonesia sudah tertata dengan baik. Hal itulah yang menyebabkan Wali Songo masuk ke Indonesia tanpa pertumpahan darah. Tapi ada catatan sejarah penting terkait bagaimana perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabto Palon terkait dengan syiar agama Islam. Welcome diperbolehkan leluhur tanah Jawa. Monggo silahkan, asal jangan memaksa. Dalam hal apa? Dalam hal untuk memeluk agama baru kala itu, baik secara ucapan maupun tindakan, karena peradaban di Indonesia, di Nusantara kala itu, utama di tanah Jawa, itu sudah jadi. Sekali lagi, perjuangan Wali Songo inilah yang sebagai panutan kita semua terkait bagaimana tingkah laku penyebaran, karena beliau Wali Songo adalah merupakan duriah Rasulullah SAW secara akhlak, secara sifat mengacu pada Rasulullah SAW. Mereka dengan tenang, ya, mereka dengan penuh kasih sayang, dengan rahmah mensiarkan agama Islam tanpa pertumpahan darah. Ini contoh saja Sunan Kalijogo dengan budaya wayangnya ditolak oleh 9 wali itu, berembuk bahwa itu tidak baik karena agama Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Tapi setelah dijelaskan panjang lebar oleh Sunan Kalijogo, bisa. Karena apa? Kalau bisa, kena ikannya tidak keruh airnya, kena iwake ning ora butek banyune. Contoh di Kudus, tidak boleh menyembelih sapi, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang saat ini masih dipakai tradisi-tradisi Wali Songo yang tidak keluar dari syariat Rasulullah SAW. Mereka ada tumpeng, ada kembang, ada bunga mawar, kenanga, ya, ada mawar, kenanga, ada kantil. Itu ada filosofi dan maknanya. Ya. Mawar itu mawarno-warno bermacam-macam. Dari semua yang ada budaya kultur Indonesia, mawarno-warno. Kenanga, kena kesana, kena kemari, kenong ini. Akhirnya dimanai dengan bunga kantil, tapi hatinya kemantil-mantil. Tetap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia itu mawarno-warno, kenong ini, bermacam-macam tradisi, kultur,
boleh ke sana kemari, tapi hatinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu difilosofikan dengan bunga kantil. Banyak sekali dengan tembang-tembang. Ada Asmorondono, ada Micil, Kinanti, akhirnya ada Pucung, sebagai terakhir adalah karena Micil itu micilnya orang keluar dari rahimnya ibu. Wah, banyak sekali Asmorondono, seneng weh-weh. Ya, Asmoro itu seneng, dono itu adalah dana, bondo donyo, senang sodakoh. Banyak sekali filosofi-filosofi yang diajarkan oleh Wali Songo, sehingga sampai saat ini masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa, Nusantara, baik Sabang sampai Merauke, tetap sami'na wa ta'na ya kepada Wali Songo. Dan saat ini duriah-duriahnya sudah menyebar di seluruh pelosok bumi Indonesia ini. Lah kenapa Trah Wali Songo ini kok pesek-pesek? Ya jelas, karena secara kultur sudah lama kepada masyarakat itu sudah membaur, akhirnya boleh menikah dengan orang Jawa yang hidungnya pesek, punya keturunan pesek. Tapi secara zat tetap darat Wali Songo sampai dengan Rasulullah SAW. Beda dengan Trah Ba'alawi ya, karena mereka tidak memperbolehkan Trah Ba'alawi Robitoh Allah itu menikah dengan selain daripada organisasi Robitoh Alawiyah tersebut. Secara gen, secara zat yang mungkin terjaga, hidungnya ya mancung-mancung gitu kan, tidak ada yang pesek gitu. Nah, itu sebetulnya yang perlu kita pahami bersama, bahwa perjuangan Wali Songo itu mengislamkan Nusantara ini tanpa pertumpahan darah. Berarti secara sifat, akhlak persis plek Rasulullah SAW. Manakala tanah yang subur ini sudah jadi, kok malah justru dirusak oleh yang mengaku duriah Rasulullah SAW, itu mengingkari perjanjian awal Syekh Subakir dengan Sabdo Palot. Ojo maksa, jangan memaksa. Maka dipaksakan, maka akan diambil kembali. Repot kan? Endingnya apa? Rasa syukur. Kita sudah diberi tanah oleh Allah yang gemah limpah rojinawi, panjang kunjung, pasir linukir. Nah ini murah sandang, murah pangan, dari darat, dari laut, semua bisa dimanfaatkan. Tinggal kita sebagai generasi penerus jangan kakian pola lah, ya. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Tidak usah ada doktrin-doktrinan, tidak usah mengaku duriah Rasul. Masyarakat sudah paham dengan apa, dengan sifat dan tingkah lakunya. Itu yang perlu kita tekankan, bagaimana kita menyambut Haul Akbar Wali Songo untuk mari berbondong-bondong datang ke Jakarta, ke Masjid Istiqlal untuk mengikuti bagaimana prosesi Haul Akbar tersebut sebagai bentuk takdiman wal ikroman kita kepada Wali Songo beserta duriahnya yang nasabnya tidak bisa dibantah sampai Rasulullah SAW, karena secara sifat, secara akhlak mereka masih terjaga. Segala hilaf mohon maaf. NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.